Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih sebelumnya telah menonton video pembelajaran ini. Jadi video pembelajaran ini saya buat sebagai pengganti pada kelas A pada pembinaan tahsin di hari Selasa kemarin karena saya berhalangan hadir. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu hukum bacaan mim sukun dan gunnah musyaddadah. Hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu idgham mimi atau idgham mithlain. Yang kedua yaitu idhar syafawi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ikhfa syafawi. Kita akan membahas satu persatu mulai dari idgham mimi atau idgham mithlain. Di dalam buku BBG UKM ASC dijelaskan bahwa idgham mimi atau idgham mithlain itu adalah dari bahasa idgham, artinya itu memasukkan maksudnya di sini yaitu 2 huruf menjadi 1. Hukum bacaan idgham mimi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, makanya disebut mimi atau mithlain. Seperti itu. Cara membacanya ialah huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi huruf mim sukun yang pertama dimasukkan ke huruf mim, sehingga seperti huruf yang bertasydid. Seperti itu. Kemudian suara digunakan secara sempurna 3 harokat dengan suara dengung yang keluar dari pangkal hidung. Contoh hukum bacaan idgham mimi atau idgham mithlain yaitu yang pertama, walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum. Nah, jadi contoh bacaannya yaitu hurufnya yang pertama walakum, wawu, lam, kaf, mim sukun, kemudian huruf mim. Ya, walakum ma, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membacanya huruf mim yang disukun tadi dimasukkan ke huruf mim selanjutnya kemudian ditasydid. Makanya di sini contohnya seperti gini. Wawu, lam, kaf, mim, mimnya cuma 1, ada tasdidnya. Nah, seperti itu membacanya. Walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum. Seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya, at'amahum min ju', at'amahum min ju', at'amahum min ju'. Seperti itu ya. Jadi hukum mim sukun hukum idgham mimi yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim dengan 1 huruf saja, huruf mim. Seperti itu. Lanjut ke hukum yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi seperti halnya ikhfa hakiki yang ada di nun sukun, hukum nun sukun. Ikhfa artinya samar, yaitu berarti menyamarkan. Syafawi artinya bibir, menyamarkan huruf mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau ikhfa syafawi hukumnya ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacanya harus disamarkan. Cara membacanya itu tadi ya. Disamarkan, kemudian ditahan 2 atau 3 harokat. Seperti itu. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama, hum bimu'minin tarmihim bihijaratin fahkum bainahum. Hum bimu'minin tarmihim bihijaratin fahkum bainahum. Seperti itu. Jadi kalau tadi hukum mim sukun yang pertama idgham mimi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya.
Kemudian ketika ikhfa syafawi, ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Seperti itu ya. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah idhar syafawi. Idhar sama seperti yang ada di hukum nun sukun. Kalau hukum nun sukun adalah idhar halki, tapi kalau yang di hukum mim sukun idhar syafawi. Ya, tapi sama, idhar berarti jelas atau terang gitu. Nah, huruf dari idhar syafawi ini apa aja? Jadi huruf dari idhar syafawi ini adalah selain huruf mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, karena mim tadi sudah dipakai oleh idgham mimi atau idgham mithlain. Lah untuk yang huruf ba sudah dipakai oleh ikhfa syafawi, sehingga idhar syafawi adalah mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jadi hurufnya apa aja? Ya selain huruf mim dan ba, ta, tha, ca, ha, kha, ta, dha, ra, za, sa, sya, sa, dha, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, na, wa, ha, hamzah, ya. Hukum bacaannya ya dibaca jelas karena tadi idhar ya kan. Jadi mim dibaca jelas tanpa dengun atau ditahan. Seperti itu. Kejelasan pengucapan cukup satu ketukan, tidak boleh lebih. Karena jika lebih dikhawatirkan akan berubah menjadi ikhfa atau gunnah. Gitu. Jadi satu ketukan saja gitu. Contohnya seperti ini. Karena contohnya banyak, maka tidak semua saya berikan contohnya. Tapi ketika ada huruf yang tidak saya contohkan, cara membacanya juga sama. Seperti itu ya. Dari huruf mim bertemu dengan alif. Contohnya di sini, a'antum asyaddu. Nah, jadi harus cuma satu ketukan saja. A'antum asyaddu tum'a tum'a. Nah, cuma satu ketukan tum'a gitu kan. Kenapa kalau cuma satu ketukan? Tadi di sini disebutkan ya dari Penerbit Diponegoro 2003 halaman 26 dan 27. Karena dikhawatirkan akan berubah menjadi ikhfa atau gunnah. Coba misal kita menggunakan dua. A'antum a. Nah, jadinya kayak ikhfa atau dengung. Ya. A'antum a. A'antum a. Nah, jadinya kayak dengung gitu kan. Nah, jadi harus jelas atau terang. Seperti itu. Ya. A'antum asyaddu. Nah, gitu. Kemudian tak. Alam tara. ألم ترى ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى gitu ya. Mim sukun bertemu dengan ja. Rabbihim jannatu Rabbihim jannatu itu. Kemudian mim bertemu dengan kha. Hum khairul bariyah Hum khairul bariyah. Gitu ya. Mim bertemu dengan dal. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Itu. Sampai beberapa huruf selain mim dan ba. Dan yang terakhir ada di mim sukun bertemu dengan ya. Razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Itu tadi 3 hukum dari mim sukun, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke gunnah musyaddada. Gunnah musyaddada ini adalah hukum mim dan nun yang bertasdid. Jadi hukum mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid itu harus dibaca dengung secara sempurna. Ya. Cara membacanya yaitu dengan dengungnya ditahan 2-3 harokat atau 3 ketukan. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Dari nun sukun. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas.
seperti itu. Jadi 2 atau 3 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Misal cuma 1 harokat, minal jinnati wan nas, nah itu kurang atau terlalu lama. Minal jinnati wan nas, itu juga terlalu berlebihan ya. Jadi antara 2 sampai 3 harokat saja. Seperti itu. Kemudian dari mim sukun, thumma, 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 gitu ya. Walamma, 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 seperti itu. Jadi guna musyaddadah tadi hanya ada 2, nun tasdid dan mim tasdid. Seperti itu. Cara membacanya harus ditahan 2 sampai 3 harokat dengan dengung yang sempurna. Baik, setelah kita sama-sama mempelajari bersama tentang berbagai macam hukum mim sukun dan guna musyaddadah, sekarang kita mencoba untuk membaca surat Al-Mulk dan kita mencari hukum bacaan mim sukun yang terdapat pada surat Al-Mulk dan juga hukum bacaan guna musyaddadah. Kita akan membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat 12. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Dari ayat ke-6 coba kita lihat lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, di sini ada hukum bacaan ghunna musyaddadah yaitu yang ada pada kalimat jahannam. Jahannam nun karena di sana ada nun yang bertasdid. Nah, ketika ada nun yang bertasdid jadi itu termasuk bacaan dari hukum ghunna musyaddadah. Seperti itu. Kemudian untuk hukum mim sukun di ayat ke-6 tidak ada ya. Mungkin teman-teman juga bisa mengkoreksi jika memang ada bisa disampaikan. Selanjutnya pada ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Nah, sepertinya di sini enggak ada ya. Hukum mim sukun dan juga guna musyaddadah. Selanjutnya masuk ke ayat ke-8. Takadu tamayyazu minal ghid kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nah, di sini terdapat 3 hukum mim sukun ya. Yang pertama, kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha. Mim sukun bertemu dengan huruf kha. Hukum bacanya yaitu idhar syafawi, jelas ya. Mim sukun bertemu dengan kha idhar syafawi adalah hukum
di mana mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, maka ini mim sukun bertemu dengan huruf kha sehingga adalah hukum bacanya idhar syafawi. Kemudian alam ya'tikum nadhir. Nah, alam ya, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, selain mim dan ba tadi adalah idhar syafawi sehingga mim sukun bertemu dengan huruf ya yaitu adalah bacanya idhar syafawi, jelas ya. Ingat tetap satu ketukan ya. Alam ya'tikum seperti itu. Nah, ini sama. Ya'tikum nadhir, mim sukun bertemu dengan huruf nun. Selain mim dan ba adalah idhar syafawi sehingga dari sa'alahum khazanatuha, mim sukun bertemu dengan kha idhar syafawi. Kemudian alam ya'tikum, mim sukun bertemu dengan huruf ya adalah idhar syafawi. Yang terakhir ya'tikum nadhir, mim sukun bertemu dengan huruf nun, juga sama idhar syafawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah bersama-sama kita belajar mengenai hukum bacaan mim sukun dan guna musyaddadah, dan juga kita sudah mencari hukum mim sukun dan guna musyaddadah yang ada pada surat Al-Mulk. Dan untuk yang ayat selanjutnya yang belum saya bahas, yang belum saya sampaikan, segera mungkin kalau mau ikut mencari dan di share ke saya, monggo silahkan. Tapi kalau karena ada kegiatan lain atau mungkin sibuk, nggak apa-apa. Insya Allah besok kita bertemu lagi kan di pertemuan pada hari esok, hari Kamis. Nanti di awal kita sama-sama mencari hukum bacaan mim sukun dan guna musyaddadah yang ada pada surat Al-Mulk ayat 6-12. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.